Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dengan topik kepemimpinan sekolah yang sukses. Semoga penjelasan yang akan kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat. Kita akan masuk ke definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan tertentu, tetapi juga dengan kemampuan seseorang dalam memberikan motivasi, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya secara efektif. Sedangkan kepemimpinan sekolah adalah proses di mana seorang pemimpin seperti kepala sekolah atau administrator pendidikan mengarahkan dan mengelola sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan sekolah tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan strategis, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pembangunan budaya sekolah yang positif dan inklusif. Sekarang kita masuk ke karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin sukses. Yang pertama ada berorientasi pada visi dan misi, memiliki tujuan yang jelas untuk kemajuan sekolah dan mampu menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, komunikasi yang efektif, mampu menyampaikan ide, mendengarkan masukan, serta membangun komunikasi terbuka dengan guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, kolaboratif dan inklusif, mendorong kerjasama antara semua pihak dalam sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Yang keempat, berintegritas tinggi, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, ada inovatif dan adaptif, terbuka terhadap perubahan dan berani mengambil langkah-langkah baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berorientasi pada pengembangan SDM, mendorong pengembangan profesionalisme guru dan staf agar terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, mampu menganalisis situasi dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data serta kebutuhan sekolah. Selanjutnya, faktor-faktor efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, persepsi yang tepat. Persepsi memainkan peran dalam mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Para manajer yang memiliki persepsi yang keliru terhadap pegawainya mungkin kehilangan peluang untuk mencapai hasil optimal. Oleh karenanya, ketepatan persepsi manajerial sangat penting, dan hal itu begitu penting pada setiap model situasional. Yang kedua, tingkat kematangan. Pemimpin dituntut untuk berkemampuan dan berkemauan mengambil tanggung jawab untuk mengarahkan perilaku mereka sendiri dengan memperhatikan tingkat kematangan dalam pengetahuan, keahlian dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan tanpa pengawasan ketat, dan juga kemauan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Yang ketiga, penilaian yang tepat terhadap tugas. Para pemimpin harus mampu menilai dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahannya. Dalam situasi tugas yang tidak terstruktur, kepemimpinan otoritatif mungkin sangat tidak sesuai. Para bawahan memerlukan garis petunjuk, bebas bertindak, dan sumber daya untuk menyelesaikan tugas itu. Yang keempat, latar belakang dan pengalaman. Di sini ditegaskan bahwa latar belakang dan pengalaman pemimpin mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan. Seseorang yang telah memperoleh keberhasilan karena berorientasi kepada hubungan mungkin akan meneruskan penggunaan gaya ini. Demikian juga seorang pemimpin yang tidak percaya kepada para bawahannya dan yang telah menyusun tugas-tugas bertahun-tahun akan menggunakan gaya otoritatif. Yang kelima, harapan dan gaya kepemimpinan. Pemimpin senang dan lebih menyukai suatu gaya kepemimpinan tertentu. Seorang pemimpin yang memiliki pendekatan yang berorientasi pada pekerjaan, otoritatif, mendorong keberanian bawahan mengambil pendekatan yang sama. Peniruan model kepemimpinan merupakan kekuatan untuk membentuk gaya kepemimpinan, karena pemimpin memiliki berbagai landasan kekuasaan, maka harapan mereka adalah penting. Yang kelima, hubungan seprofesi. Pemimpin membentuk hubungan dengan pemimpin yang lain.
Hubungan seprofesi ini digunakan untuk tukar-menukar pandangan, gagasan, pengalaman, dan saran-saran. Teman seprofesi seorang pemimpin dapat memberikan dukungan dan dorongan semangat bagi berbagai perilaku kepemimpinan, sehingga mempengaruhi pemimpin itu pada waktu yang akan datang. Teman-teman seprofesi merupakan sumber penting tentang perbandingan dan informasi dalam membuat pilihan dan perubahan gaya kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan juga bergantung pada pola relasi yang dikonstruk oleh pemimpin. Relasi memilih pemimpin dengan para followers atau guru dan karyawan menjadi dinamis jika pola kepemimpinan yang digunakan bersifat partisipatif. Perencanaan sampai dengan semua putusan yang diambil oleh secara partisipatif berimplikasi positif terhadap kepengikutan bawahan. Selanjutnya kita masuk ke strategi yang diterapkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan inovatif. Yang pertama, menciptakan budaya sekolah yang positif. Bagaimana sih caranya? Yang pertama itu menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab kepada siswa dan tenaga pendidik. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang ketiga, memberikan apresiasi dan penghargaan bagi siswa dan guru yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Strategi yang kedua itu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan interaktif. Selanjutnya menggunakan teknologi pendidikan seperti e-learning, smartboard, dan aplikasi pembelajaran digital. Melibatkan siswa dalam kegiatan eksploratif yang menumbuhkan kreativitas dan daya pikir yang kritis. Strategi yang ketiga itu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Menyediakan fasilitas belajar yang nyaman seperti ruang kelas yang bersih, laboratorium, perpustakaan, dan juga area bermain. Mengembangkan ruang kreatif seperti studio seni, bengkel teknologi, dan juga taman baca. Memastikan keamanan dan kebersihan lingkungan sekolah agar siswa merasa nyaman dalam belajar. Strategi yang keempat, mendorong partisipasi dan keterlibatan siswa dengan cara membentuk organisasi siswa seperti OSIS, klub sains, dan kelompok seni untuk menyalurkan minat dan bakat siswa. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan kompetisi akademik maupun non-akademik. Mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan guna menanamkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Strategi selanjutnya, mengembangkan kompetensi guru dan tenaga pendidik, mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan belajar, mengajar, memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti seminar, oka-karya, dan studi banding ke sekolah unggulan, mendorong inovasi dalam metode pengajaran melalui program penelitian dan pengembangan pendidikan. Strategi yang terakhir itu membangun kemitraan dengan pihak eksternal, bekerja sama dengan dunia industri, universitas, dan juga lembaga pendidikan lain untuk mendukung pembelajaran siswa, mengadakan program magang atau kunjungan industri bagi siswa untuk mengenalkan dunia kerja sejak dini, mengajak orang tua untuk berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Baik, saya akan menjelaskan poin terakhir yaitu tentang tantangan dalam kepemimpinan sekolah dan solusinya. Yang pertama ada kurangnya motivasi guru dan staf. Tantangannya, guru dan staf kurang termotivasi akibat beban kerja yang tinggi, kurangnya apresiasi, atau lingkungan kerja yang tidak mendukung. Solusinya yaitu memberikan penghargaan, pelatihan, serta membangun lingkungan kerja yang sportif. Yang kedua ada minimnya keterlibatan orang tua. Tantangannya, orang tua yang berpartisipasi dalam pendidikan anak, yaitu solusinya meningkatkan komunikasi, mengadakan pertemuan rutin, dan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga ada disiplin siswa yang rendah. Tantangannya,
pelanggaran aturan yang sering terjadi menghambat proses pembelajaran. Solusinya apa? Yaitu menerapkan peraturan yang jelas, menggunakan pendekatan yang efektif. Yang keempat, keterbatasan sumber daya sekolah. Keterbatasannya ini contohnya keterbatasan dana, fasilitas, dan tenaga pengajar. Solusinya, mencari sumber pendanaan alternatif, memanfaatkan teknologi, dan membangun kerjasama dengan pihak yang eksternal. Yang kelima, perubahan kurikulum dan kebijakan. Tantangan ini yaitu kebijakan dan kurikulum yang sering berubah membuat sekolah harus cepat beradaptasi. Solusinya, melakukan pelatihan bagi guru, menyusun strategi implementasi dan yang fleksibel. Baik, kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, mengarahkan, dan membawa individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan tidak hanya berhubungan dengan posisi atau jabatan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan seseorang pemimpin dalam memberikan motivasi, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya secara efektif. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menginspirasi dan memperdayakan orang lain untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan sekolah menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, membangun kolaborasi antara guru, siswa, dan masyarakat, serta meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang memberikan teladan, bukan hanya perintah. Pemimpin yang sukses bukan hanya memberi arahan, tetapi membentuk jalan dengan tindakan nyata menginspirasi orang untuk mencapai hal-hal bersama. Sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, yang kalian doakan dan mereka mendoakan kalian. Hadis riwayat Muslim.